Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita kedatangan tamu ya. Ini karena ada permintaan ya sebenarnya tolonglah Pak, kayak mana cara lulus di Jaksa. Jadi dihadirkanlah ini Bapak Jaksa yang terhormat di sini ya kan. Jadi perkenalan diri Bang. Siapa? Nama saya Muhammad Iqbal Lubis. Tempat tanggal lahir Medan. 1992 ya. Apa itu TTL-nya? Makes nggak ya? Enggak. Tamatan alumni S1-nya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya, Stambu 2010. 2010 ya. Magisternya ngambil di Universitas Sumatera Utara. Iya. Kayaknya satu kelas kita. Kelas kita. Jadi lulus sekarang Jaksa di mana? Sekarang jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara di Gunung Tua. Oh, jadi jaksa fungsional di Padang Lawas ya? Padang Lawas Utara, Padang Lawas Sibuan. Iya. Tentu jadi jaksa itu banyak pengalaman pasti deh. Banyak lah, Pak Tom. Iya. Jadi kebetulan kali ini tamu ini sahabat baik ya, sahabat dekat. Kalau kami dibilang ini sebenarnya hanya tinggal lapanya saja ibaratkannya kan, perpisahan di pekerjaan saja. Kalau dulu dah melalang buana waktu masih masa muda ya kan. Masih masa Kemana-mana. Tak kemana-mana, sampai ke Bali, sampai ke Malaysia terkatung-katung ya kan. Nah jadi ada adik-adik kita ini ya kan yang nanya, mungkin ya para pejuang lah, mungkin kita pun pernah merasakan merintis ya, sakit ya. Jadi namanya orang yang merintis ini kan perlu disemangati. Jadi kira-kira kan abang kan dah punya banyak pengalaman, ya kan? Belum bisa lah, ya, kan? Ya sharing-sharing lah pengalaman yang jadi lulus seleksi jaksa lah nanti keterkaitan itu nanti tanya. Jadi yang pertama ini abang lulus kejaksaan itu tahun berapa? Lulus kejaksaan tahun 2017 pada saat tes 2017 setelah 2017. Moratorium kan kejaksaan nggak nerima CPNS 3 tahun tuh, terakhir kan 2014 buka lagi 2017 nyoba CPNS 2017 lulus di 1 Desember 2017 pengumumannya, mulai dinasnya bulan Februari 2018 diklat pertama ya? TAK namanya, Teknik Administrasi Kejaksaan. 2017 itu ya? 2018 diklatnya, 2017 lulusnya. Iya. Jadi itu kan abang kan 2017 tuh lulus tuh. Abang tuh berapa kali lah nyoba itu sampai lulus tuh kejaksaan itu? Jadi cerita dulu dari lulus S1 nih. Lulus S1 ini kan 2015 nih Maret. Nggak ada penerimaan kejaksaan nih. Iya, kosong lah. Pemerintahan Presiden Jokowi moratorium. Iya. Jadi nggak ada nyoba CPNS, pernah lah nyoba masuk ke PTPN 4. PTPN 4? Nah, jadi hari itu ada penerimaan pembukaan untuk PTPN 4. Kebetulan ada nyari untuk hukumnya sekitar 6 atau 12 orang lah. Dari psikologinya juga segitu, ikut coba lah sampai 6 kali seleksi lah. Mulai dari berapa ribu, tinggal 40 orang kami. Dari 40 orang itulah, terakhir gagal. Ujian terakhir gagal sebelum wawancara sama... Ujiannya banyak tuh. Mulai dari ujian di Gedung Serbaguna Pancing, terus di Unimed, akhirnya sampai tesnya itu di Stipap. Pakai Stipap lah, ada sekitar 4 atau 5 kali tes lah, gagal. Terus ngambil keputusan yang ngelanjut kuliah di 2016. Ambil kuliah di Universitas Sumatera Utara lah. Situlah kita jumpa ya? Nah, disitulah kita jumpa. MH. Pada saat semester 3 2017 adalah pembukaan pertama. Tapi pertama kali saya nyoba CPNS itu, jadi kan penerimaan ini kan harus memilih satu, nggak bisa kayak zaman dulu kan, boleh kita cobain semua formasi. Hari itu ada 2 kementerian lah, 2 institusi yang buka, Mahkamah Agung sama Kementerian Hukum dan HAM. Masih penuh pertimbangan lah ya kan Tom. Mahkamah Agung atau imigrasi lah di Kemenkumhamnya kemarin. Kalau imigrasi pertimbangan plusnya pasti di kota, ya kan. Tapi kayaknya sayang ilmu hukumnya udah sampai ngambil S2 di imigrasi, kayaknya lebih guna di Mahkamah Agung. Coba hakim gagal. Enggak. Jadi setelah gagal di PTPN itu 2015 tuh di PTPN. Ya, PTPN 2015. 2017 tes ini pertama pembukaan periode pertama CPNS, coba di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dulu berarti. Iya. Oh, berarti ngambil hakiman. Hakiman. Jadi
sebelum tes pertama, ujian pertama di Hakim, pembukaan nih periode kedua, pembukaan CPNS, ada sekitar berapa puluh instansi lah, termasuk Pemprovnya Kalimantan Utara, ada Kejaksaan Agung, ada BNN, ada beberapa kementerian. Jadi nyoba lah di kejaksaan. Karena pengen juga nih nyoba di kejaksaan. Jadi 2017 itu ada dua. Ada dua periode pembukaan. Ada dua periode pertama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua ada banyak BNN, kementerian lain. Setelah proses yang Mahkamah selesai dulu. Proses belum selesai. Proses belum selesai. Belum selesai, buka lagi jarak 1 bulan. Tapi berkas administrasi sudah dikirim. Yang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Jadi sistemnya hari itu buat surat lamarannya itu di kertas HVS tulis tangan, dikirim langsung ke kantor Mahkamah Agung melalui kantor pos. Nulis masuk. Tiba-tiba pembukaan periode kedua, kami berpikir nggak bisa nyoba karena udah memilih yang pertama, rupanya boleh beda periode. Nyoba lah di Kejaksaan Agung. Ambil formasi analisis penuntutan calon jaksa. Itulah nyoba juga. Oh, jadi dia waktu di kejaksaan itu ada pilihannya lagi? Iya, jadi pada saat itu ada penerimaan kejaksaan itu ada 1.000 pegawai. 1.000. Dari 3 formasi. Formasinya itu analisis penuntutan calon jaksa itu sekitar 700 orang. Terus pengawal tahanan 140 orang, satu lagi untuk peranata barang bukti 160 orang, pas 1.000. Dari 700 orang calon jaksa itu ada 3 formasi juga penerimaan, 588 dari jalur umum, 105 dari jalur cum laude, dan 7 putra putri Papua, khusus putra putri Papua khusus, punya ya? kuota khusus ya. 7 orang pada saat itu. Yang cum laude hari itu tidak ada passing grade, tetapi harus dibuktikan dengan fakultas dan universitas yang akreditasinya A. Jadi kami ngambil jalur umum tuh. Jadi jalur umum 588. Jadi kan ini tahapan masuk kejaksaan ini kan banyak nih. Pada saat ujian pertamanya ini lulus saja, udah nggak cukup kuotanya. Udah penuh? Kurang. Jadi dari 588 yang dicari, yang lulus ujian pertama se Indonesia itu cuma 530-an lah. Oh gitu? Iya. Oh jadi waktu kan karena seleksinya itu kan dia harus CAT dulu ya? CAT, SKD namanya, seleksi kompetensi Ya, dasar. SKD dulu ya. Berarti di SKD itu banyak yang gagal. Jadi yang misalnya tadi kira-kira yang ngelamar ada 10.000. Iya lebih, hari itu kalau nggak salah yang ngelamar sekitar 24.000 atau 24.000 lah. Jadi yang lulus SKD cuma 530-an lah. 30-an. Sedangkan formasi yang dicari itu kalau jalur umum 588 formasi. Oh iya, hampir minus 50 orang. Minus 50 orang. Itu pun harus mengikuti seleksi lagi. Ada 5 seleksi, SKB, terus kesehatan, terus psikotes, wawancara dengan psikolognya, psikotesnya, terus dengan wawancara dengan eselon 2 kejaksaan. Yang dibagi di 5 sentra dulu. Sentra Sumatera Utara itu mencakup Kejati Aceh, Kejati Sumut, Kejati Riau, Kejati Sumbar, Kejati Kepulauan Riau. Sentra Sumatera Selatan itu Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Sumsel, sama ya itu 4. Terus sentra Kejaksaan Agung Kalimantan, seluruhnya ke Kejaksaan Agung kalau saya salah. Jabar, Banten, DKI, itulah. Terus ada Kejati Jatim juga, meliputi Kejati Jogja, Kejati Jawa Timur, Kejati Jawa Tengah, Bali, NTT, NTB. Baru Kejati Sulsel. Sentra Makassar itu meliputi seluruh kepulauan Sulawesi sama Papua. Jadi wawancaranya ke sana. Sejak ujian kedua, sejak kompetensi bidang. Jadi habis kompetensi dasar ada kompetensi bidang, ujian kompetensi bidang. Ya, melalui computer assessment test juga. Itu pakai apa? CAT juga. Tapi dia lebih khusus ke bidangnya ya? Ya, bidang. Bidang itu udah mulai ke tentang hukum, tentang kejaksaan. Tapi itu passing grade-nya nggak ada, tapi nilainya nanti itu bakal dikalkulasikan di akhir lah, sampai nilai wawancara. Jadi ini sebelum ke sana ini Bang, waktu di CAT itu ya artinya dari 24.000 kan udah is amazing gitu ya kan. Artinya dari 530 sekian itu salah satunya Abang lah itu yang lulus. Apa tips Abang bisa lulus CAT? Les kah atau segala macam? Jadi gini, kebetulan kemarin ya mungkin nggak tahu lah kan ada les untuk, jujur aku nggak ada tahu les untuk CPNS. Jadi
patokannya dulu ke Gramedia, beli buku tes CPNS. Beli les CPNS, terus download lihat di YouTube juga bagaimana tata cara tes SKD. Terus saya pernah tes belajar tentang psikotes di Medan, di tempat Bu Irma, namanya Irma Minauli Consulting namanya. Itu ada tes psikotes, ada beberapa tahapan lah, 10 kalau nggak salah, atau 8 sampai 10 tahapan lah, mulai dari Pauli, menggambar, deret angka, itulah ada, sekalian dibimbing lah di situ. Terus ya sambil ada ikut tryout. Oh iya, ada beberapa lembaga belajar swasta ya, belajar dibuatkan tanggal sekian, siapa yang mau ikut biasa setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Berarti ikut tryout. Nanti setelah tryout kan soalnya untuk kita, setelah pulang dikasih kunci jawaban. Jadi kita bisa tahu ketika soalnya ini cara jawabannya gini-gini. Itulah tryout, saya ada ikut sekitar 4 atau 5 kali sebelum tes CPNS. Kalau untuk les CPNS itu udah ketinggalan, udah sempat berjalan hampir setengah. Karena kan dia kalau nggak salah sekitar nggak nyampe sebulan lah, tapi setiap hari lesnya. Hari itu cuman udah masuk sekitar 10 hari mereka, jadi nggak terkejar lagi, nggak bisa lagi. Terus dikasih solusi, kalau mau ikut ini aja, ikut tryout aja bang, katanya. Ikut tryout sambil bahas soal. Jadi hari itu pernah ikut berkegiatan sama abang di kantornya, sorenya kuliah, malamnya bahas soal, gitu aja. Rutinitas sebelum sampai. Artinya sebenarnya mau lulus itu ya nggak berleha-leha juga. Artinya memang ibaratkan sekaligus kuliah S2 itu ya. Kuliah S2. Ada kegiatan juga, malamnya dites latihan gitu kan. Setelah dites itu untuk mengevaluasi barulah ikut tryout 4-5 kali gitu ya. Tengok diukur begitu ya. Pernah juga untuk mengetahui kemampuan psikotes kita, kelemahannya di mana, kan ada yang kelemahannya mungkin di dari angka, ada yang menggambar atau di mana. Ya pernah ikut belajar tentang psikotes juga. Belajar tentang psikotes. Jadi cuma itu aja nih, biar aja tips dan trik lulus CAT. Ya belajar lah. Iyalah. Terus fokus ya. Jadi perkuliahan di S2 kemarin gimana tuh? Sambil jalan ya. Karena kebetulan pada saat tes CPNS itu udah semester 3, udah mau habis ya. Tinggal penulisan tesis kan. Tesis. Jadi nggak terlalu terbebani juga. Nah, jadi udah lulus SKD, baru ke SKB. Persiapan abang gimana tuh SKB itu? SKB karena setelah SKD kami cari tahu lah kan, apalagi tahapan-tahapannya. Ternyata ada beberapa tahapan. Setelah ini SKB katanya. Setelah itu SKB bidang, kami pikir pasti tentang hukum. Terus ada yang bilang baca juga, dari belajar dari senior yang udah lulus di sebelumnya, dia bilang biasa tentang organisasi kejaksaan, undang-undang kejaksaan, tentang hukum, gitu-gitulah. Tentang SKB itu aja dipelajari, tentang dasar-dasar hukum kan, azas apa segala macam lah. Berarti udah lebih membahas tentang ibarat kekhususan lah ya. Kalau untuk SKB ini ya, walaupun dia sistemnya seperti CAT juga. CAT juga. Kalau SKD dia kan ada tiga poin ini. Untuk lulus SKD itu kan ketiga penilaian ini kan harus lulus. TIU, intelijensi umum, wawasan kebangsaan, sama kepribadian. Semuanya punya passing grade yang beda-beda kan. Satu aja nggak lulus, bisa nggak lulus semua. Jadi satu tinggi pun nggak guna juga. Nggak guna. Ya, kan yang penting kalau lewat standar dulu amannya ya. Lulus. Kalau bidang kemarin kayaknya nggak ada yang gagal, tapi maju terus, tapi di akhir lah baru ada yang TMS 1 kah, TMS 2 kah. Oh, jadi setelah SKB itu apa lagi prosesnya? Kesehatan kemarin. Oh, kesehatan itu apa aja yang di kesehatan itu semuanya diperiksakan. Jadi setelah lulus SKD menuju SKB, ketika SKB, setelah SKD itu kan ada SKB. Dari SKB itu udah diberikan kepada instansi masing-masing untuk pelaksanaan tesnya. Mulai dari SKB kesehatan. Terus kebetulan karena Sentra Sumur itu kerjasama sama Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi, disitulah tes. Itu semua dites, mulai tinggi badan, berat badan, terus jiwaan, mata,
hidung, tenggorokan, hati semua lah. Toraks, paru. Itu nggak boleh buta warna ya? Nggak boleh buta warna. Nggak boleh buta warna. Banyak semua lah, gigi, semuanya diperiksa kesehatan, termasuk urin, termasuk diambil darah, semuanya dites untuk kesehatan. Setelah kesehatan baru masuk ke psikotes. Psikotes. Nah, psikotes itu apa kira-kira? Psikotes hari itu pelaksanaannya dilakukan di Kejati Sumut. Kejati ujiannya kerjasama dengan pihak ketiga, kalau nggak salah dengan lembaga dari UI mungkin untuk psikotesnya. Itulah macam ada soal psikotes seperti umumnya lah, Pauli, penjumlahan atau deret angka gambar. Iya. Itulah. Setelah itu udah persiapan di awal mula ya. Awal mula. Udah tahu lah tips dan triknya lihat dari angka seperti apa kalau gambarnya begini. Ketika ini gitulah, udah tahu lah karena ada persiapannya. Karena sebelum kita tes yang kemarin psikotes itu, yang belajar psikotes di lembaga konsulting itu, dia nanya tuh, ini sasarannya mau jadi apa? Jadi nanti diarahin, oh mau jadi ini, oh ini nanti dikasih tahu tata caranya. Setelah itu baru wawancara dengan psikolognya. Ada wawancara? Ada dengan orang psikolognya. Ditanya lah mungkin seputar tentang apa sih motivasinya mau masuk kejaksaan, apa sih yang diharapkan di kejaksaan. Jadi kalau boleh tahu nih, apalah waktu itu? Abang jawab? Ya hari itu saya bilang aja kan kenapa mau kejaksaan, karena ya jujur kemarin kan mulai berpikir masuk di kejaksaan itu SMA. Oh jadi belum masuk jadi sarjana hukum di S1 hukum, SMA. Udah pengen jadi jaksa? Ya SMA nih, SMA. Apa motivasinya? Ngambil IPS langsung tuh. Iya. Karena tahu IPA buat apa? Tujuannya nanti mau ngambil hukum kok, mau nyobain. Jadi awalnya itu berawal dari ada hari itu ikut SMA dengan abang-abangan ke pengadilan. Terus melihat, karena itu sama-sama pakai toga nih, nggak tahu mana pengacara mana jaksa, sama-sama pakai toga nih ya. Terus ada berargumen dengan, kalau hakim kan jelas kita tahu di atas dia kan, toganya pun beda, warnanya beda. Hanya abis itu jujur karena pas ada jaksanya, tetangga juga ada yang jaksa. Oh keren juga nih dari seragam, oh keren juga nih seragamnya nih, gitu-gitulah kan, keren juga nih. Gitu-gitulah. Terakhir sharing lah sama yang di pengadilan tuh, bang jaksa ya, ngapain kemari? Nggak ada, main-main aja bang, gini. Nanya apa tuh bang, apa sih kelebihannya jaksa dibanding penegak hukum yang lain? Dia cuma bilang aja satu, kejaksaan itu cuma satu-satunya lembaga yang punya penuntutan. Ya memang tugasnya nuntut. Dia bilang gitu kan, wah ya keren juga ya, gitu juga kan. Jadi yang lain nggak ada, gini ya, jaksa itu keren, apa dibilangnya. Jadi proses tentang pelaksanaan putusan hakim juga kita katanya bisa juga jadi jaksa pengacara negara, kan di bidang perdata dan tata usaha negara kan ada jaksa pengacara negara dengan atas nama negara juga, baik di luar atau di dalam peradilan juga kita mewakili negara kan. Gitu, dari jaksa. Makanya pas kelas 2 SMA pembagian jurusan ngambil IPS terus. Berarti memang dari dari awal memang sudah ada lah bibit ataupun keinginan ya, cita-cita lah ya menjadi seorang jaksa itu. Jadi bukan ajang uji cobalah tes gitu, gitu ya. Enggak. Memang cita-cita ya. Jadi termotivasinya pun luar biasa ya, dari kita tekad belajar, kemauan gitu ya bang. Nah setelah tadi psikolog itu wawancara apa lagi setelah itu? Setelah itu kan udah tes kelima ya. Setelah SKD, SKB, kesehatan, psikotes, wawancara psikotes, ada wawancara dengan orang internal kejaksaan. Itu eselon 2. Itu eselon 2. Jadi berapa orang tuh yang mau wawancarai? Jadi sebenarnya jatah itu di Kejatisu Sentra Sumut itu ada 4 dulu. Kebetulan 2 berhalangan hadir, digantikan 1. 3 nih yang mewawancarai. Sementara yang mau diwawancara itu kurang lebih ada sekitar 100 orang lah mungkin, karena dari 5 provinsi.
Jadi hari itu ada Bapak Kajatisu dulu, masih di jabat Pak Bambang Sugeng Rukmono, sekarang udah jadi Jaksa Agung Muda Pembinaan. Terus ada Pak Yusni, hari itu yang mantan Kajatisu, Jaksa Agung Muda Pengawasan hari itu kan, ikut. Satu lagi kebetulan saya dapat sama Pak Sugeng Joko Susilo namanya. Beliau hari itu Inspektur 4 di pengawasan, bekas mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Jadi udah dibagi sama panitia, siapa sama bapak ini di masing-masing ruangan yang berbeda, dengan masing-masing mekanisme wawancara yang berbeda. Misalnya kami dengan Pak Sugeng Joko Susilo dua orang masuk, dengan Pak BSR 5 orang, dengan Pak Yusni satu orang. Dites juga tuh tentang isi skripsi. Oh iya, ditanya? Ya, kan kita, jadi wawancaranya itu bawa skripsi. Jadi kita wawancara itu harus bawa skripsi S1. Oh jadi ini sebenarnya bocoran tipis ya? Tipis. Bawa skripsi skripsi S1 dulu. Jadi kita presentasi lah seperti itu dulu ya? Nanti ada dites juga dengan bahasa Inggris kadang, sama pewawancara. Ada yang coba, tapi nggak perkenalan diri. Tiba-tiba nanti ada yang bilang, misalnya saya ini pimpinan, kamu saya bawa ke luar negeri, perkenalkan saya sama jaksa-jaksa agung yang lain menggunakan bahasa Inggris, gitulah kan. Terus skripsi kita ditanya, skripsimu apa alasan mengangkat judul itu. Jadi setelah kau susun skripsi itu apa yang kau dapat dari gitu. Terus ditanya juga tentang hukum yang lain atau tentang struktural kejaksaan misalnya. Jadi itu, di kejaksaan itu apa, ada berapa bidang. Iya. Ibaratkan gini, kalau kita cinta tanah air kita harus mengetahui lah wawasan kebangsaan. Kalau memang kita mau cinta dengan kejaksaan, institusi, harus ya paling tahu. kita harus tahu ya, kan begitulah. Dilihat juga pengetahuan kita semananya wawasan kita kan begitu itu ya. Lagi kira-kira ada lain, cuma sekitar itu aja lah paling. Sekitar itulah hari itu. Barulah melakukan pengumuman final lah. Di situ memang yang dakdikduk tuh. Wah, dakdikduk. Nah, tapi syukurnya hari itu nggak molor pengumumannya. Terjadwal 1 Desember emang 1 Desember. Jadi dari 530 yang aku bilang tadi lulus di SKD, ada lagi yang gugur sekitar 90-an. Jadi di total semua yang dari jalur umum, jalur cum laude sama jalur putra-putri Papua itu sekitar 530-an lah. Minus sekitar 160-an sekian lah, 170. Dan hari itu entah kenapa tidak dilakukan perankingan pada saat tidak lulus SKD pada saat itu. Dan di tahun itu aja, di tahun 2019 ada dilakukan perankingan. Jadi sekarang tes CPNS itu misalnya kan yang dibutuhkan 1000, kalau lulusnya misalnya ada lebih dari 3000, ya 3000 orang itu aja yang ikut nanti. 3 kali formasi biasanya yang berhak ikut. Tapi nggak tahu lah, kebijakan kan berubah-ubah kan. Setiap tahun berubah-berubah. Yang penting kita tetap mengikuti petunjuk ya, karena petunjuk itu yang penting. Nah, kalau ini Bang, ada nggak sih keluarga Bang di kejaksaan? Nggak ada, kebetulan nggak ada yang di kejaksaan. Jadi ada. Almarhum ayah itu PNS biasa, ibu rumah tangga, abang kakak juga PNS biasa. Cuman saya sendirilah di kejaksaan. Ya artinya dalam ini murni lah ya, nggak ada apa segala macam tuh bullshit. Jadi itu dulu sebenarnya. sempat terdoktrin, kau nggak ada keluarga lo di kejaksaan. Oh gitu. Nah kan sekolah ini kecil, apalagi pada saat ujian dulu rata-rata banyak kan anak-anak orang kejaksaan. Wah, ini orang ini nih yang lulus. Rupanya enggak. Rupanya mereka pun belum tentu. Ya kan? Karena kan kita sistem ujian SKD itu pada saat saya ujian SKD itu kan di Kodam 1 Bukit Bersan. Disitulah ketika kita ujian di dalam, di luar kan ada disediain TV, layar pemantau lah ya. Hasil nilai kita dari dalam. Jadi ketika kita yes kan selesai, nilai langsung keluar. Iya. Karena di luar itu udah ada hari itu dari orang tua peserta, ada dari LSM, ada dari kawan-kawan dari media masa macam lah. Jadi kalau misalnya ada kecurangan, otomatis publik mengetahui. Jadi ketika kan? misalnya lulus, nama kita tetap hitam dia di atas. Ketika memang gagal, ada salah satu unsur penilaian dari 3 itu yang gagal, langsung merah, nggak berhak mengikuti yang lain.
Gitu. Jadi nggak ada tuh ya. Jadi artinya ujian itu pun berapa orang pun kita di dalam dipastikan soalnya beda karena hari itu ada 10.000 macam soal. Jadi setiap kita mau masuk ruang ujian, nanti kertas kita itu dikasih kode sama panitia, kode soal. Jadi nggak akan mungkin sama semua. Jadi nggak ada yang lihat kanan lihat kiri, cuma memang fokus pada layar depan. Hari itu kami gabung dengan Kementerian Kesehatan sama Kementerian Perhubungan. Ujiannya beda-beda tuh soal semua. Beda-beda ya. Berarti itu ya, nggak ada pengaruh tuh mau keluarga. Jadi nggak ada, ibaratkan nggak boleh pesimis ya. Nggak boleh pesimis, harus optimis ya. Karena dulu walaupun sempat abang agak pesimis ya, ada keluarga begini-begini, rupanya itu udah dibuktikan dan memang itu bohong ya. Iya. Artinya dalam hal ini kejaksaan itu seleksinya itu memang secara transparan. Tak ada yang dalam hal ini transparan. Itu ya transparan ya, udah terbukti ya dan teruji. Ya. Inspirasi berarti memang dari tetangga ya awalnya kan. Tanya ada senior, tanya kan berubah lebih ingin menjadi jaksa, maka sampai kelas 2 SMA sudah meyakinkan ya, menekatkan untuk ngambil IPS. Iya, IPS. Apa ya aku di IPA kalau aku nanti ke hukum gitulah ya kan. Langsung lanjut lagi. Jadi memang benar-benar inspirasi itu dari jauh dini ya, sudah memang udah ada. Kalau misal inspirasi lain itu kira-kira ada nggak lagi yang memotivasi itu kan waktu abang SMA kan itu menginspirasi. Nah setelah abang ibaratkan tamat S1 lanjut lagi magister ilmu hukum di USU, tentunya dalam hal ini tak ada inspirasi lain. Jadi intinya mau nggak di kejaksaan aja sih menurut aku ya, untuk menuju suatu titik yang ingin kita capai itu pasti harus ada planning. Jadi kita itu harus punya target. Ketika aku ini harus mencapai posisi yang seperti ini. Jadi pada saat misalnya fase ini kita harus mencapai yang ini. Jadi kita punya target. Jadi ketika kita punya target, kita fokus tidak ke sana tidak kemari. Intinya kan untuk mencapai suatu tujuan itu kan harus fokus, gigih, ulet gitu lah. Iya. Kalau misalnya kita tidak fokus, jatuhnya nanti ketika mau tuju ke situ, kayaknya nggak bagus lah aku di sini, kayak di sini aja. Terakhir satu pun nggak ada nggak bisa plan. Jadi berarti kalau itu sebenarnya tips juga dan tips juga ya. Karena memang harus paling tidaknya buat planning. Ya. Karena perencanaan itu penting ya, untuk kita mau menentukan masa depan kita kan. Itu kan bukan main-main. Dan nggak boleh lagi kalau misalnya ya namanya tentu dalam hal ini punyalah masa abang di mana agak ya semangatnya mungkin turun ataupun ada permasalahan itu ada ya. Ada fase memang kita yang ngedrop ya. Ngedrop maksudnya udahlah gini nih. Tapi itu menurutku biasa terjadi tuh, tinggal kita ngendaliinnya aja, buat aja jadi masa sampai segini aja nyerah gitu kan. Iya gitu ya. Nggak ada itu, gas lagi gitu aja lah. Jadi memang harus iyalah kita sendirilah yang membangun ketika ibaratkan fase titik jenuh ya namanya ya. Karena yang bisa ngendaliin kita itu ya diri kita sendiri, bagaimana kita, bukan orang lain. Dan orang lain itu paling hanya bisa berbicara, berkomentar. Sebelum menguasai dunia, kuasai diri sendiri. Itu kunci ya. Ya kuncinya tuh ya. Sebelum menguasai dunia, kuasai diri sendiri. Nah, ketika kita sudah menguasai diri sendiri, maka dunia pun akan bisa kita kuasai. Ya. Karena banyak orang yang gagal karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Baik. Gimana dia mau mengendalikan orang? Itu makanya. Iya. Kesimpulan, artinya untuk menjadi seorang yang hebat itu tentu bukan hal yang mudah. Banyak fase-fase yang dilewati. Iya. Karena kan banyak orang yang tahu, banyak yang tahu kita pada saat kita sekarang nih, banyak yang tahu, tapi nggak tahu orang kayak mana perjalanan yang kita alami menuju kita fase yang seperti ini tuh. Ternyata pernah jalan-jalan pun di fase yang paling murah ya? Iya. Ya kan, untuk menuju suatu tempat yang kita gimana nih, harus ke sana dulu, ke sini dulu. Fase pengangguran. Jadi pernah punya cerita kami fase pengangguran, mau pergi ke Bali harus ke Malaysia dulu ya? Iya. Biar murah tiketnya. Iya. Kalau sekarang tidak bisa ya. Alhamdulillah ya. Cuma masalah
tinggal tugas saja ya kan, buatkan cuti yang susah ya. Kalau Buat dulu cuti bebas ya. Dulu waktunya banyak, materinya sedikit. Materi sedikit. Sekarang Sekarang materinya mencukupi, waktunya nggak ada. udah terbalik ya. Terbalik. Jadi memang ada itulah kelebihan dan kekurangan dalam sistem manusia ini sendiri. Jadi begitu ya untuk adik-adik ataupun rekan-rekan dalam hal ini yang mungkin melihat video ini. Jadi apapun ceritanya tetap yang pertama tadi tipsnya adalah memang kita harus ada punya tekad. Ya ketika kita ada fase dalam hal ini terpuruk, jadikan itu suatu motivasi dan kita harus bangkit kembali. Jangan sampai aku jatuh di lubang yang sama. Kan begitulah contohnya kan. Jadi saat itu kita harus ambil kesimpulan, aku ini mau jadi harus gimana, kan gitu kan. Harus. Nah, itulah yang pesan dari Bapak Jaksa yang satu ini begitu. Jadi terima kasih ya, cukup ya. Saya rasa ya kalau untuk bagaimana tips dan trik lulus CPNS kejaksaan. Jadi bagi adik-adik, tapi kalau ada pertanyaan lain hal tentang kejaksaan dan segala macam, boleh tanya, nanti kami diskusikan lagi soal eksklusifnya nih. Eksklusif. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.